Permasalahan itu yang menarik adalah siapa kira-kira calon wakil gubernurnya, Bu? Kalau saya merasa nyaman dan produktif itu Mas Emil, karena kita sudah bersama-sama 5 tahun. Sempat ditawarkan menteri memang ya? Bukan ditawarkan begitu, saya ditanya bagaimana ke depan gitu. Oh, gitu. Pak Terus? Jokowi juga tanya. Pak Jokowi juga nanya begitu. Pak Prabowo juga tanya. Saya bilang Bapak jika diizinkan kami ingin ngabdi di Jawa Timur lagi. Setelah 2 periode ini sudah terbayang nggak nantinya mau ngapain? Saya mau mengalir aja. Nggak masuk infrastruktur, nggak masuk ekonomi. Saya cuma bilang persatuan. Kita harus bersatu. Dengar-dengar memang mau dijadikan ketua umum PKB, Bu ya? Mengalir sajalah. Mengalir saja. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid, kita bahas masalah info jalanan dan info langitan, Mas. iya. Apa yang menarik? Gus, yang paling menarik memang isu-isu soal kabinet sebetulnya. Iya, Ya, kabinet Prabowo Gibran. iya. Ya, baik calon-calon menterinya maupun nomenklaturnya. Nah, Nah, yang dibahas itu. ada rencana penambahan ya? Ada penambahan. Artinya ya mesti kan? revisi undang-undang kementerian. Betul, betul. Ya, Tapi saya pikir ini kan isu-isu ini masih terlalu dini ya, mentah ya. Karena mungkin masih Iya. 5 bulan, 6 bulan ke depan kan. makanya sebenarnya banyak yang kecele juga. Karena kalau terlalu awal, nyiapinnya masih ada, sekarang masih 5 bulan lagi, Mas. Iya kan, jadi yang mau usaha dari sekarang juga, wah ini masih 5 bulan nafasnya, terus tiba-tiba ada angin topan, bus hilang lagi namanya. Tapi mungkin juga ada orang yang memang ingin dimunculkan namanya supaya beredar gitu kan. Ini kan banyak kepentingan, Gus. Iya, bikin prediksi kabinet ke depan, Wah. suruh si A diviralkan, namanya dimasukkan, itu biasalah, trik-trik aja, Mas. Ya meski begitu, Gus, isu-isu kayak gitu tuh laku loh di masyarakat itu. Iya dong, kan orang kan kepo kan, nggak Kepo. pengen tahu kan ini. Tapi ya, menurut saya sih menarik ya dibahas karena kemarin kita udah bahas masalah jumlah menteri dari parpol, dari Golkar, dari PAN, dari Demokrat gitu. Nah, relawan ini yang masih terselimuti kabut karena beda sama 2019, Mas. Kalau Pak Jokowi kan sangat relawan based, Iya, kalau Pak karena- Prabowo sangat partai based. Partai base, karena beliau ketua umum partai politik Iya, juga. betul. Gus, yang saya dengar Pak Prabowo ini lebih banyak kemudian berdiskusi. Itu yang pertama dengan Pak Luhut, Pak Ical, sama Pak SBY. Bener nggak? Iya. Isu itu bener nggak sih? Sebenarnya bukan isu ya. Kalau misalnya sama Pak Prabowo itu memang beliau kan ya Pak Prabowo dengan Pak Luhut itu kan mantan komandan ya. Komandan dan anak buah gitu Saya kan. berkali-kali di satu event melihat Pak Prabowo hormat ke Pak Luhut atau gimmick lah atau apa itu sering. Kalau sama Pak SBY sudah pasti kan tadinya teman satu angkatan kemudian menjadi berbeda ya karena yang satu tukang berantem. Nah, Walaupun akhirnya dua-duanya jadi presiden betul. gitu kan. Nah, kalau sama Pak Ical, karena memang kedekatan pada sama-sama di Golkar kan dulu. Pada waktu Pak Prabowo lagi susah-susahnya, Pak Ical banyak support. Nah, jadi ya menurut saya wajar. Gus, Jadi, tapi ini sekarang Pak Prabowo sama Gibran lagi di itu ya, kunjungan ke UEA. UEA, Ya, MBZ. ketemu Pak Ya. MBZ ya, pengen Ya. MBZ ya. Iya, ketemu MBZ. Gus, itu memang boleh dua-duanya pergi bareng satu pesawat gitu. Itu kan agak bahaya ya kalau ternyata ada apa-apa gitu loh. Kalau secara aturan nggak boleh, Mas. Orang nggak boleh. Naik satu lift aja nggak boleh, karena kan dua-duanya sudah ditetapkan oleh KPU. Tetapkan ya, walaupun berlantai ya. Iya. Pak Prabowo pergi naik pesawat beliau sendiri, Mas Gibran pergi Oh, sendiri. tidak satu pesawat. Nggak satu pesawat. Oh, Terus beda pesawat. mobilnya pun berbeda rangkaiannya. Oke. Jadi memang tidak boleh dalam satu kendaraan barengan. Jadi ya aman-aman aja. Dan Pak Prabowo hadir sebagai Menhan. Mas Gibran hadir sebagai wali kota. Kok bisa menyatu begitu ya Menhan sama wali kota? Ya mungkin ya diundangnya dibarengin gitu ya, biar sama-sama ini ya. Oke, Karena kalau Pak Prabowo kan memang menerima penghargaan medali ya dari Pak MBZ. Kalau Mas Gibran kan memang urusan dengan UEA kan lumayan banyak. Lumayan banyak, betul. Setelah masjid kemarin ada rumah sakit juga, Mas. Oh iya, rumah sakit, betul. Jadi ya Tapi kalau nggak salah ya, sekalian mungkin ngebahas kabinet juga, Mas. itu dia. Karena kalau saya lihat videonya itu, Pak Prabowo memperkenalkan Gibran itu dengan "This is my vice president". Canda ada ya. Oh, mungkin bercanda ya. Ya. Itu kalau sampai kedengaran bapaknya seru juga.
Gus, yang menarik Ya. sampai pilkada juga, Gus. Pilkada. Pilkada udah mulai rame, pilkada DKI, pilkada Jawa Barat, pilkada Jawa Timur. Ya. Kalau pilkada Jakarta, nah ini sampai sekarang kan belum Itu muncul. juga menarik, Mas. Iya, ya. Yang menarik muncul itu munculnya Sudirman Said yang merupakan orangnya Yes. Anies kan, Yes. timnya Anies Nah, dulu. Terkait Sudirman Said nih yang menarik bukan cuma Mas Dirman. Jadi gini. Jadi info yang saya dengar di hari menjelang pencoblosan, timnya Mas Anies sudah mulai membahas masalah Mas Anies jadi cagup DKI lagi. Nah itu yang seru. Nah tapi pada saat yang bersamaan juga Mas Dirman itu termasuk salah satu yang diusulkan oleh KMS, Majelis Syuro. Oh gitu. Ya, Oke. PKS. PKS. 1 dari 4 kalau saya nggak salah dengar. Ada Mas Dirman, ada Sohibul Iman, ada Madani Alisara, sama satu laginya Hidayat Nur Wahid. Oh, nggak ada Anies yang PKS. Nggak ada. Oh. Nggak ada. Oke. Nah, Nasdem pun juga sama. Nasdem lebih nyaman katanya sama Mas Dirman. Nah, sementara Mas Dirmannya kayaknya nggak terlalu pede. Terus Mas Dirman minta Arsyad nih. Oh. Udah Arsyad, karena kan satu kantor mereka. Iya dulu. Indika kan. Iya. Arsyad lu aja yang maju. Ntar gue gini, Arsyad bilang, enggak lah, Mas Dirman yang maju, saya yang support. Nah jadi ini saling itu ini. ya. Tapi kalau Mas Anies maju, kelihatannya Mas Dirman juga nggak maju. Oh gitu. Kalau Mas Anies maju, Dirman nggak maju. Yang saya dengar seperti itu. Oh, iya. Ini infonya setengah lah. Iya. Jadi, Tapi saya dengar sih katanya mau maju juga, asal ada dukungan dari partai politik. ya, Kalau kemarin kan katanya Sudirman kan mau masuk independen, susah. ya. Ya kan, tapi sekarang kayaknya dia serius Nah, ingin maju terkait jadi partai kalau politik. terkait Mas Anies, ini juga rame nih. Banyak yang bilang kan, banyak partai bilang nanti Ridwan Kamil akan maju ke DKI. Ya kayaknya sih enggak juga. Kalau misalnya Mas Anies maju, buat RK ngapain? Mendingan gua di Jawa Barat. Jawa Barat. Udah aman. Tapi di Jawa Barat dia akan ketemu dengan Deddy Mulyadi, ya kan? Surveinya jauh, Mas. Surveinya jauh. Surveinya jauh. Iya, ya 50, 20 gitu. Jadi masih terlalu jauh. Tapi katanya Deddy Mulyadi punya jurus-jurus yang Nah, tidak kelihatan katanya. ya kita lihat. Nah, makanya Sudah pernah kita hadirkan di sini kan. ya betul. Nah, yang seru itu adalah pada waktu Pak Jokowi hadir di acaranya Nasdem, kalau nggak salah kawinan anaknya ya atau apa gitu. Terus Pak Jokowi manggil Sahroni, kamu maju ya. Dikomporin gitu. Nah, Sahroni bilang, oke Pak, tapi wakil saya Kaisang ya. Jadi ya hal-hal gitu masih Ya seru. masih menjadi ada yang kurang serius ya. Banten udah nggak ada lawan lah kayaknya, Bu Airin ya. Bu Airin ya. Udah terlalu kuat, surveinya juga tinggi sekali. Kemarin juga termasuk yang 300.000 suaranya loh. Untuk DPR ya? Iya, untuk DPR RI. Jawa Tengah yang seru, Mas. Iya. Nah, Jawa Tengah Jawa ini Tengah ini kayaknya nggak ada orang champion gitu. nggak ada, Mas. Jadi Bambang Pacul gimana? Bambang Pacul katanya maju tuh. Nah, jadi kalau survei di Jawa Tengah itu 3 yang teratas, Mas Hendi, mantan wali kota yang sekarang jadi ketua LKPP, ya. terus Mas Pacul sama Diko. Oh, Diko Bupati Diko Kendal tuh Bupati ya. Kendal, Golkar. Nah, tapi Diko Golkar nih tahu diri, Mas. Maksudnya ya ini kan pertarungannya Pak Jokowi sama PDIP. Jadi kita lihat di pinggir dulu lah keadaan. Nah, terus Gerindra mau mencoba memajukan Mas Daryono, ketua Gerindra Jawa Tengah. Nah, makanya kita lihat Kita lihatlah perkembangannya seperti apa ya. Mas Pacul lagi sibuk di Portugal masalahnya, jadi lagi. Nah, dari situ kita melihat bahwa ini Jawa Tengah ini masih seru untuk diramaikan. Yang paling nggak seru cuma DIY, Mas. Oh iya pasti, ya kan, pasti. Jawa Timur gimana Gus? Nah ini penguasa tunggal. Penguasa tunggal nih, jangan-jangan ini Bu Khofifah sangat kuat ya, dan katanya udah didukung oleh 4 partai ya, atau berapa ya, 4 partai politik. Jangan-jangan lawan kota kosong. Nah ini dia, Nah, sangat kuat ya beliau ya. dan yang menarik sebenarnya yang dibahas bukan Bu Khofifahnya, tapi Mas Emilnya. Oh iya, karena bisa jadi Khofifah sama Emil lagi kan. Iya, tapi kemungkinan besar juga Mas Emil akan jadi menteri. Ya. Karena termasuk salah satu yang direkomendasikan oleh Mas Gibran. Saya pikir juga Khofifah harusnya akan diminta Prabowo jadi menteri lah ya. Harusnya ya, tapi mungkin beliau nggak mau kan. Nggak mau, Mas. Tetap milih Jawa Timur. Kalau pemilih Jawa Timur penguasa kan nggak disuruh-suruh. Kan enak gitu loh. Nah, permasalahannya adalah kalau bener Mas Emil jadi menteri, calon wakil gubernurnya Siapa? Nah, ini lumayan rame, Mas. Sebetulnya kalau
cuma lawan kota kosong kan nggak ada masalah mau siapapun, ya kan? Iya, ada Golkar kepengen, ada Gerindra. Seksinya itu adalah Mbak Khofifah jadi udah 2 kali kan. Artinya Wagub yang sekarang kalau dia bisa bagus kinerjanya berpotensi menjadi Jatim 1. Jatim 1 nanti. Nah, Oh iya. Golkar ada beberapa kandidat, termasuk Ketua Golkar Jawa Timur, Mas Sarmuji, atau Helindra, Bupati Tuban, ini yang berpotensi ya. Atau Gerindra juga menyokong ke ininya sendiri gitu loh, calonnya sendiri. Jangan-jangan yang didorong Ahmad Dhani, kita nggak tahu. Seru juga tuh kalau Ahmad Seru Dhani. juga, ya. Gus, Ya, nah, kita sebaiknya ngobrol cek langsung langsung. dengan Bu Khofifah ini. Iya, kita undang Mbak Khofifah, kita tanya nih, gimana perasaannya setelah jobless selama sekian bulan, lama ya. ini. Oke, ini beliau sudah datang, Bu Khofifah Indar Parawansa. Oke, Bu, monggo. kita sambut. Insyaallah. Nggih. Oke. Selamat datang, Bu Khofifah. Rawuhipun. Hatur nuwun. Wah, ini Bukit Khofifah Indar Parawansa. Iya. Penguasa Jawa tunggal Timur. Jawa Timur. Wah. Bikin nggak ada besar yang kepala. berani. Calon-calon pilkada di situ kandidatnya begitu dengar nama Khofifahnya udah. Iya. Jangankan daftar berdiri aja udah susah. Tetap waspada. Kerja keras lahir batin. Terima kasih Bu Khofifah sudah datang di sini. Info A1 Anya Arifin, satunya Wahid. Jadi kita ini sukanya ngebahas politik pilpres biasanya. Cuman karena sekarang sudah masuk ke pilkada, nah yang pilpresnya pelan-pelan sudah mulai bergeser ke pilkada. Nah pilkada yang paling menarik semua itu Jawa Timur sebagai salah satunya. Bukan karena terlalu banyak saingannya, tapi karena saking tidak adanya. Ini yang bikin menarik. Tapi ini Bu Khofifah udah berapa lama nih berarti vakum ya? Istilahnya apa setelah selesai kemarin berapa lama? 3 bulan? AMJ belum, Februari pertengahan. Dia belum lama kan? Oh belum lama ya? Kan Februari. Februari ya? Oh baru 2 bulanan ya? Iya. Tapi setelah tidak menjabat Gubernur Jawa Timur kemana aja? Oh tambah ruwet. Oh tambah ruwet. Orang kan merasa longgar Iya. semua. Tapi tambah ruwet. Ya tambah ruwet kan kita tepos lironya sensitivitas yang harus didatangi, disewani, dirawuhi kayak begitu. Iya. Nggih. Karena Ketua Umum Muslim itu dia. nasional. Katanya 5 periode Gus. Mau 5 periode Gus. Sensitif lagi itu. Rame lagi. Artinya memang tidak. Tapi memang di Muslimat nyaris nggak ada calon ya kuat ya. Sebetulnya sejak periode ketiga di Lampung waktu itu saya kumpulkan semua. Sudah silahkan itu sudah saya siapkan. Pada nangis gitu. Sudah ya persiapan lagi yang keempat saya kumpulkan lagi begitu. Ya ini nggak ada saingan. Di Muslimat NU nggak ada saingan, di Pilgub Jatim nggak ada saingan. Jangankan di Muslimat NU, kalau di Muslimat NU tarung sudah pasti menang. Jangankan di situ, PBNU aja kalau tarung jangan-jangan menang. Masalahnya Tidak berani saya. Jadi Bu Khofifah ini untuk Pilkada Jawa Timur sudah dapat berapa dukungan dari berapa partai politik ya? Sementara ya ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, lalu PAN. Wah itu. Kim. Ya, PDIP belum Bu ya? Ya saya sih menyebut klaster 1 ini yang sudah jelas suratnya, kemudian klaster 2 yang sudah terkomunikasikan, klaster 3 yang kemungkinan pengembangan komunikasi. Oh gitu, ya. PDIP masuk ke? Kedua. Klaster pertama itu disebutnya klaster 58%. Klaster 2, klaster 24 dan klaster 17. Tapi ya memang nggak ada yang berani. Nah permasalahan itu yang menarik adalah siapa kira-kira calon wakil gubernurnya Bu? Kalau saya merasa nyaman dan produktif itu Mas Emil, karena kita sudah bersama-sama 5 tahun dan menurut saya ini sebenarnya bisa dijadikan role model dalam artian saya dengan agenda yang sangat padat dan saya sudah janjian sama Mas Emil, saya nggak bisa Mas Emil mewakili. Sekarang pun begitu. Walaupun sudah tidak gubernur, sudah tidak pada posisi wagub. Tapi bahwa kami punya interaksi, komunikasi, bisa
seharmonis itu. Jadi chemistry-nya luar biasa, chemistry-nya. Semoga Mas Emil tidak tergiur menteri ya. Sementara begitu, jadi terakhir itu 3 hari lalu di Bangkalan, karena saya sudah di NTT. Ketua PWNU Kiai Kikin rawuh, dan saya karena nggak bisa datang, saya minta tolong Mas Emil rawuh. Sebelumnya juga misalnya ada perangkat desa PPDI itu bikin acara di Tuban, tapi saya sudah terlanjur janji ada agenda di Malang beberapa titik. Saya juga minta Mas Emil hadir mewakili, dan menariknya nggak ada yang mempersoalkan gitu. Wah, itu resepnya apa kok bisa chemistry bisa bagus banget? Padahal selama ini ya namanya gubernur sama wakil gubernur kadang-kadang malah pecah kan, gitu karena mau maju lah, mau jadi apalah gitu. Ya tepos seliro aja di antara keduanya. Mas Emil kira-kira bersabar nggak Bu? So far yang saya lihat beliau cukup serius untuk menyiapkan diri sebagai cawagup, bahwa ada dinamika dan interaksi Jakarta, iya semua orang juga tahu itu. Tapi nanti kalau kemudian Mas Emil memang diminta Pak Presiden terpilih Pak Prabowo ini jadi menteri, ya nantilah dinamikanya kita kita lihat. Yang penting dari awal ini mau didorong dengan Mas Emil. Karena kita kan sudah harus mendaftar di bulan Agustus. Nah, sementara kan Presiden dilantik insya Allah 20 Oktober. Biasanya seminggu setelah itu baru pengumuman kabinet. Ya kan? November, pilkadanya November kan? Pilkadanya November. Kalau ternyata misalnya Mas Emil milih menteri, berarti bisa diganti di tengah jalan ya? Ada regulasi di KPU ya, KPU dan KPUD. Pada titik mana, lalu pertimbangan apa yang dimungkinkan untuk bisa diganti. Bisa ya? Saya tidak paham regulasi yang nanti akan dibuat oleh KPUD Jawa Timur terutama ya. Tapi kalau misalnya Mas Emil gitu sudah ada opsi keduanya siapa gitu? Kalau misalnya Mas Emil jadi menteri misalnya. Sampai sekarang paling tidak secara personal saya tidak menyiapkan. Kabarnya Golkar sama Gerindra kepingin untuk menjadi nomor 2 kalau Mas Emil. Ya, saya rasa partai-partai yang memiliki jumlah kursi cukup signifikan, potensi kemungkinan untuk memberseiringi itu besar sekali. Tapi sejauh komunikasi yang sudah kami lakukan, insya Allah berseiring aja gitu, Pak Bupa ini. Gitu. Pernah terbayang mengajak Gus Ipul untuk menjadi wakil Oh, gubernur? betul, Gus Ipul mudah-mudahan saya melihat sih potensi untuk menteri. Ya, ya. Katanya lagi rebutan antara Gus Ipul sama Gus Yakut. Semoga dua-duanya. Lagi menghitung jumlah keringat yang jatuh Bu. Itu dua-duanya itu karena Bu Khofifah nggak mau jadi menteri. Loh, padahal Bu Khofifah ini paling cocok jadi Menteri Pariwisata. Kenapa? Sesuai namanya. Khofifah Indah Pariwisata. Coba ini kesimpang. Itu jokesnya dari TV apa itu dulu ya? Iya. Tapi Bu Khofifah terakhir ketemu kapan dengan Prabowo? Saya sudah lama, bulan apa dulu ya, Maret ya. Dan Ya Maret. di Hambalang ya. Oh, Masih berarti ada oh ya. pertemuan lagi. Oh, ada lagi. Masih ada. Iya. Sempat ditawarkan menteri memang ya dengan waktu Prabowo ya. Bukan ditawarkan begitu. Saya ditanya bagaimana ke depan gitu. Oh, gitu. Pak Terus? Jokowi juga tanya. Pak Jokowi juga nanya begitu. Pak Prabowo juga tanya. Saya bilang, Bapak jika diizinkan kami ingin ngabdi di Jawa Timur lagi. Ya. Dulu katanya pernah ditawarkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, betul? Sebenarnya tidak se-eksplisit itu ya. Tidak se-eksplisit itu, bahwa Pak Prabowo pernah bertemu, diskusi gitu. Bertemu lagi, diskusi lagi. Iya. Pak Jokowi juga beberapa kali bertemu dan diskusi. Tapi kan saya sama sekali tidak memberikan respon jika itu terkait Wapres. Jadi memang saya dari awal saya ingin fokus untuk melanjutkan tugas di Jawa Timur jika masyarakat memberikan support dan Allah meridhoi. Saya berharap bisa di Jawa Timur lagi. Dan ini ada perpres, tapi nggak ada perwapres. Ada pergub gitu. Iya ada Pergub. Tapi ini bukan luar biasa loh, menyiapkan memang serius untuk Jawa Timur, Gus. Ada yang baru jadi
kepala daerah 2 tahun langsung naik. Kalau Bu Khofifah pengen terus di Jawa Timur. Sebetulnya kenapa Bu kok pengen terus di Jawa Timur? Saya melihat Jawa Timur itu center of gravity bagi Indonesia. Oleh karena itu memanage Jawa Timur itu sebetulnya resonansinya bisa membias ke sekian banyak area di Indonesia. Paling tidak secara logistik Jawa Timur itu kira-kira kita 80% lah menjadi distributor logistik di Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur. Iya. Jadi sangat signifikan memang peran Provinsi Jawa Timur. Tapi lebih dari itu, saya rasa tentu ada pikiran-pikiran besar, pikiran-pikiran signifikan. Sesungguhnya bagaimana Mojopahit ingin membangun Nusantara, Gajah Mada lah, Sumpah Palapa. Beliau ingin Nusantara, Nusa itu pulau-pulau, Antara itu terluar. Dan untuk membangun, menyatukan pulau-pulau terluar menjadi satu kesatuan, beliau sebut Nusantara. Beliau kemudian melakukan puasa, Amukti Palapa. Jadi jarang yang melihat ini sebagai sebuah keberseiringan antara cita-cita untuk menyatukan warga bangsa diikuti dengan bahasa saya, bahasa Gus Ipang Lariado. Ya. Jadi bagaimana seorang Bupati Gajah Mada berpuasa untuk bisa mendapatkan tentu dukungan dari Yang Maha Kuasa, bagaimana cita-cita menyatukan pulau-pulau terluar atau Nusantara itu bisa tercapai. Ada referensi spiritualitas yang itu mungkin tidak semua sempat menjalankannya. Belum lagi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Itu juga sesuatu sangat yang kemudian diadap oleh Indonesia. Dan hari ini saya rasa di Jawa Timur nuansa membawa pikiran-pikiran strategis filosofis Mojopahit itu kuat sekali. Kuat sekali. Jadi kita ingin lebih banyak lagi warga Indonesia yang minum air Jawa Timur supaya nasionalisme NKRI-nya, Bhinneka Tunggal Ika-nya lahir batin. Filosofisnya kuat banget. Kuat banget. Artinya Indonesia sangat bergantung sama Jawa Timur itu nanti. Dan tidak hanya itu, misalnya begini, OJK itu punya kantor di daerah, baru satu-satunya di Jawa Timur. Saya dong menyampaikan sama tim OJK dulu masih sama Pak Wimbo ya, Pak boleh nggak bagian dari ruangan ini Bapak berkenan memberikan ruangan yang didesain ala Mojopahit. Sampai sebegitunya. Kemudian dan Kodik Latal itu sebagian besar ruangannya juga didesain ala Mojopahit. Jadi personifikasi Mojopahit yang tentu kita harapkan bisa memberikan referensi kebangsaan, kebinekaan lahir batin itu akan muncul di banyak tempat. Sampai kemudian Bupati dan Wali Kota Mojokerto. Betul ini wali kotanya perempuan, bupatinya perempuan. Saya sering menyampaikan dicicil dong Bu. Apa Bu? Bikinlah pagar-pagar mulai disesuaikan. Jadi sebetulnya yang desain-desain ala Mojopahit, arsitektur Mojopahit itu ya Bali itu. Dan dulu di Mojokerto sudah daerah seperti itu, tapi kemudian diganti. Nah sekarang saya minta mana kali ada sekolah mau bangun pagar, ada kantor camat mau bangun pagar, mulailah dengan desain-desain ala Mojopahit. Sehingga kita tidak hanya cerita kebesaran Mojopahit, tapi napak tilasnya ini di mana gitu. Sampai sedemikian rupa ya. Bu, saya mau tanya. Ibu kan pernah jadi Menteri Sosial. Ya. Apa perbedaan menjadi gubernur dan menjadi Menteri Sosial? Oh, sangat berbeda. Jadi kalau kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini kan terasah ya leadershipnya. Dia harus mampu membangun komunikasi secara efektif dan produktif. Dan produktif. Kalau gubernur berarti dengan Pangdam, berarti dengan Kapolda, berarti dengan Kajati. Kalau di Jawa Timur berarti dengan Pangko Armada 2 dan Pang Diviv 2 Kostrad. Ini harus menjadi satu kesatuan bahwa kita menjaga Jawa Timur dan meningkatkan seluruh produktivitas yang ada di Jawa Timur dengan sinergitas yang saling melengkapi. Jadi kita ini di Jawa Timur punya
lebih 48 pulau di Sumeneb dan itu membutuhkan sapaan yang tidak mudah dan tidak murah. Lagi Madura Maka ya. fungsi Pangku Armada 2 itu luar biasa pentingnya bagi siapapun yang memimpin di Jawa Timur. Ini kan kalau komunikasinya nggak lancar, nggak nyambung, nanti tidak efektif gitu. Sementara Ya. kalau Menteri Sosial sektoral sekali ya. Ya memang terbatas pada fungsi-fungsi Iya. di kementerian sesuai dengan Kepres ya. Iya. Ya. Jadi ini yang melatar belakangi Bu Khofifah Iya. lebih memilih Jawa Timur ya daripada menteri. Ya? Dan kita bisa mengambil decision secepat dan seefektif mungkin di sangat banyak hal. Misalnya ini kan dunia sedang menghadapi kemungkinan krisis pangan. Indonesia pun juga berusaha untuk meningkatkan produktivitas pangan. Nah, pada posisi seperti itu, kalau misalnya di Kementerian Sosial dia tidak punya kewenangan untuk katakanlah mengintervensi program peningkatan produktivitas. Nah, kalau di Jawa Timur ya saya muter aja sampai produksi pangan dalam hal ini padi dan beras Jawa Timur itu sudah tertinggi di antara provinsi di Indonesia dari tahun 2020, 21, 22, 23. Nah itu artinya kita bisa membangun komunikasi efektif tidak hanya dengan bupati wali kota, sampai dengan kapotan-kapotan misalnya. Itu sampai berapa Bu Apanya? produksi padinya? Terakhir itu 9,67 juta ton. Per hektar itu ya? Oh enggak, total. oh gitu. 9,67 juta ton. Juta Itu ton. El Oh Nino juta ton ya? mempengaruhi nggak? Keterlambatan? Ada pengaruhnya. Jadi dulu pernah 9,98. Tahun 2020 itu pernah 9,98 juta ton. Nah, ketika kemudian ada potensi kekeringan yang tidak tersuplai dengan air yang cukup, maka itu berpengaruh. Misalnya yang tadinya bisa panen 3 kali, kemudian menjadi panen 2 kali. Ada hal menarik sebetulnya, ketika panen 2 kali memang produksi padinya berkurang, tapi kalau di Tuban itu anak-anak muda itu kemudian memanfaatkan untuk tanam melon. Dan itu mereka punya keuntungan bisa 3 kali lipat daripada menanam padi. Jadi ada sesuatu yang menurut saya bisa memberikan fungsi komplementaritas. Dan itu dilakukan oleh anak-anak muda. Karena setelah itu kemudian saya datang, saya kemudian memberikan referensi, ada loh yang jenis ini, kemudian saya bawa dari Tuban ke daerah di mana Pemprov punya percontohan gitu. Saya suka membawa mereka untuk ini bisa dipelajari, ini bisa prosesnya lebih baik, ini bisa ketemu dengan off taker langsung gitu. Saya biasa mengkomunikasikan seperti itu. Ini anak-anak muda itu memang dari dulu petani atau memang dia sekolah dulu baru jadi petani? Nah, atau banyak gimana? di antara mereka itu yang memang termotivasi, terinspirasi, kemudian terdorong untuk bisa mendapatkan sumber-sumber income dari lahan ini kan Pertanian. kayak idle gitu kan. Iya. Ini kalau tidak ditanami karena musim kemarau gitu kan idle. Dulu suka belewah gitu. Ternyata ada yang nilai tambahnya lebih tinggi dan itu melon. Ada varietas-varietas melon yang mereka mudah. Pertama mereka relatif mudah lah mendapatkan bibit-bibit gitu. Kemudian kalau akses permodalan tuh Pemprov punya program tapi hanya untuk 5 juta setahun 3%. Nah itu yang kita gembar-gemborkan, ayo masih ada program ini, kalau 3% per tahun itu kan murah. Tapi hanya Itu di bawahnya KUR ya? Ya, di bawah KUR. Jadi subsidi dari APBD. Nah, kalau 50 juta enggak cukup Bunda ya gabungan gitu. KUR Ibaratnya 6%. Iya. Ibaratnya ini kayak kapotan gitu ya. Jadi gabungan kelompok mereka bisa dapat 50-an. Oh yang tertarik itu anak-anak muda Bu ya? Anak-anak Banyak. muda. Itu fenomena itu terjadi di banyak kabupaten Banyak di Jawa Timur. kabupaten. Saya rasa untuk lab tercanggih terlengkap hari ini ada di anak-anak muda Ngawi. Itu top luar biasa. Jadi mereka bisa bereksperimentasi dari pupuk, kemudian mereka eksperimentasi dari benih dan seterusnya. Itu anak-anak muda luar biasa. Luar biasa. Apa yang Ibu usulkan untuk periode 5 tahun ke depan Bu programnya? Jadi kalau saya berharap bahwa untuk sektor pertanian itu tetap menjadi andalan. Karena banyak masyarakat yang bertumpu di sektor pertanian ini. Nilai tukar petani Jawa Timur untuk Jawa relatif masih terus tertinggi. Non beras? NTP, nilai tukar petani. Jadi nilai tukar produk pertanian itu. NTP relatif selalu tertinggi. Bagi kami itu penting. Saya seringkali menjelaskan bagaimana mengendalikan harga itu tidak mudah.
Iya. Karena misalnya beras ini kan ada HPP, harga pokok pemerintah. Biasanya HPP 5.900 misalnya, kemudian bisa dijual sampai 7.000. Jadi nilai tukar petani itu tinggi. Tetapi bahwa ketika kemudian masuk HET beras itu bisa paling rendah se-Jawa. Itu insya Allah terkontrol dari September tahun lalu. Saya itu sampai sekarang tiap sore itu masih ngontrol, tiap sore. Saya itu biasa makan data, jadi saya tetap minta diupdate data-data apa terkait dengan sembako misalnya. Jadi kalau misalnya HPP-nya itu tinggi, HET-nya bisa rendah, itu nggak mudah mengontrol ini. Nah itu menurut saya bisa menjadi salah satu solusi bahwa nilai tukar petani tetap tinggi, tetapi bahwa ketika petani itu mengkonsumsi beras, ini sebenarnya harga termurah di Jawa. Meskipun termurah di Jawa, kemarin ini kan sempat naik gitu, jauh di atas HET. Maka intervensi pasar melalui pasar murah itu harus terus dilakukan. Jadi pertanian. Ya. Kalau masalah kelautan gimana Bu? Karena kan di situ kan sama-sama. kapal kuda itu Betul, ya, betul. Jadi di sektor kelautan ini memang harus ada satu pendampingan. Jadi pendampingan yang harus sustainability dari proses untuk pendampingan. Kemudian pendampingan itu termasuk teknologinya. Kan banyak teknologi yang dibutuhkan untuk bisa katakan ini berapa sebetulnya apa arus airnya, tingkat apa pH air dan seterusnya. Kemudian ini cocoknya untuk apa? Ini apakah untuk rumput laut? Apakah ini untuk udang? Apakah ini untuk lobster. Udang, lobster. Kemudian sidat. Nah, pada posisi seperti itu memang harus ada pendampingan secara lebih komprehensif karena kalah modal biasanya mereka. Kalau sudah kalah modal itu area-area ini sudah ini sudah dikuasai A, ini sudah dikuasai B gitu. Nah, kemudian nilai tambah dari nelayan misalnya. Nilai tambah dari nelayan memang di beberapa daerah kita butuh cold storage. Jadi kalau tidak, ikan itu cepat busuk. Kalau sudah busuk, maka sudah harganya sudah jatuh sekali. Betul. Nah, kalau ada Storage, satu cold storage, kedua itu untuk tepung ikan. Nah, tepung ikan itu harus lebih banyak. Misalnya daerah Puger itu harus ada pengolahan tepung ikan. Kemudian daerah-daerah Lamongan itu banyak sekali Brondong itu. Saya rasa masih tertinggi ya produktivitas ikan di Brondong. Kemudian di sana ada pasar ikan terbesar mungkin di luar Brondong. Nah, itu bukan tempat pelelangan ikan. Lamongan. Oh, Lamongan. Bukan TPI tapi memang pasar ikan itu. Nah, suatu saat harga bandeng yang 1 kilo itu 6-7 ekor itu jatuh sampai 1.000 sampai 1.000. Itu rupanya hari kedua Syawal. Saya datang, kenapa bisa begini? Enggak terserap Bu gitu. Saya kemudian cari di mana sebetulnya. Ini Syawal baru kemarin Bu? Enggak, Syawal tahun lalu. Oh, tahun lalu. Syawal tahun lalu. Kemudian saya tanya di mana biasanya mereka yang menyerap bandeng-bandeng ini. Di Sier, Surabaya Industrial Estate Rungkut. Saya kemudian ke beberapa cold storage di Sier. Saya tanya kenapa tidak diserap. Ya memang belum buka Bu pabriknya. Lalu saya komunikasikan sama Bupati, sama tim KKP di Lamongan. Ini kalau belum buka kenapa dipanen? Nah, jadi sementara komunikasi sesederhana itu sebetulnya. Kalau ini misalnya pabrik itu baru dibuka, ini H+3. Janganlah hari H sudah dipanen, hari kedua dipanen, hari ketiga. Ini sudah langsung jatuh. Nah, jatuh di 3 hari ini itu pengaruhnya sudah besar. Maka kalau sudah ketahuan bahwa yang biasa off takernya ini memang pabrik 1, 2, 3 ini belum buka ya, jangan diambil dulu. Toh kemudian ini misalnya ditunda panennya 4 hari kan ada masalah sebetulnya. Jadi kadang ada persoalan-persoalan komunikasi yang sederhana seperti itu, tapi kemudian tidak terinform kepada petani tambak. Memang itu pantai selatan tuh dari mulai Trenggalek semua Banyuwangi naik ke atas tuh ikan, udang, lobster. Ya. Termasuk ikan tuna ya. Kuning itu di situ. Kalau industri kreatifnya gimana Bu di Jawa Timur itu? Industri kreatif saya rasa di Jawa Timur paling tinggi barangkali. Industri kreatif. KUKM terakhir ya, data terakhir KUKM kontribusinya 59,18%.
ini data yang update. Kontribusi Ya. terhadap Terhadap nasional. PDRB, enggak, Oh, terhadap PDRB, Oh, ya. terhadap PDRB. Terhadap Oke. PDRB 59,18%. Ini menurut saya menjadi potensi yang luar biasa. Makanya kalau kita misalnya ke beberapa negara, misalnya saya kebetulan umroh dan kemudian saya tengok itu, saya melakukan visit market. Apa gunanya visit market? Saya ingin ngecek di etalase terutama di Jeddah. Jeddah ini kan kayak melting point gitu ya, jamaah seluruh Indonesia. Produk-produk Jawa Timur yang dulu sekian persen sekarang tinggal berapa persen. Itu penting. Jadi bertambah atau enggak? Kenapa? Bertambah atau? Yang penting tidak berkurang karena setelah dibukanya hubungan antara Saudi dengan Thailand itu barang-barang Thailand itu banjir betul. Banjir betul. Jadi saya kemudian mendatangi 3 importir besar dari Saudi dan kemudian mereka juga datang karena dari 3 importir itu hampir 70% itu barang-barang dari Jawa Timur. Itu yang saya tidak ingin berkurang. Jadi beberapa keluhan mereka saya juga tampung, saya sampaikan. Misalnya tiba-tiba mereka kan import mie instan. Ternyata itu ada ayamnya. Nah, ayam ini belum keluar izin halalnya dari Saudi. Jadi itu berapa kontainer itu harus dimusnahkan misalnya, harus dimusnahkan. Nah, kemudian ada produk-produk UKM yang sampai sana itu remuk misalnya. Ini loh Bu, seperti ini kata importirnya. Oh iya. Jadi kan kita juga harus melihat produk-produk yang kita kirim, kenapa ini kok jadi nggak kompatibel dengan ini karena ya ternyata ada kualitas, ada packaging yang harus dibenahi, harus detail. Intinya harus detail deh gitu. Iya. Ya. Kalau perkembangan Bu? Industri di Surabaya katanya luar biasa. Ya. Kalau industri manufaktur industri manufaktur kita jauh di atas target nasional. Jadi kalau nasional itu 30% per 2045. Di Jawa Timur per Mei ini sudah 35%. Oh wow. Sudah 35%. Jadi memang harus bisa memberseiringi ini agriculture-nya bagaimana, kemudian industri kreatifnya bagaimana, kemudian industri manufakturnya bagaimana, itu ya harus balance gitu. Jadi mana yang betul-betul bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Itu belum KEK Gresik sudah masuk. Jadi, maksudnya belum operasi full. Ya, kalau full kan belum. Makanya. Tapi smelter dan Yalim Tembaga itu sudah. Smelternya Freeport ya. Ya. Freeport itu kalau nggak Itu salah per beroperasi Juni Mei ya. Mei ini sudah beroperasi. Ya. Ada hilirisasi Itu bisa lagi. menyerap berapa tenaga kerja Bu ya? Tidak terlalu banyak Tidak terlalu sebetulnya banyak. karena banyak yang sudah high tech ya, high tech. Tapi bahwa hilirisasi lagi yang ada di Pasuruan itu ada 4 lagi hilirisasi. Jadi memang Dahsyat kita di Jawa Timur. Dahsyat industrinya. Kalau tingkat pengangguran berapa sih Bu sebetulnya di Jawa Timur? TPT tadi saya cek 5,7 ya. Di bawah nasional. Di bawah 5,7. nasional. Tapi kalau lulusan SMK antara BPS antara BPS dengan Kementerian Pendidikan. Kalau Kementerian Pendidikan itu 3,3. SMK, artinya yang tidak terserap ya. SMK. K. Kan dulu tertinggi itu SMK. Saya kan lihat SMK itu di DKI itu bisa 11-an. Jadi Tidak terserap. Yang pengangguran dari Iya. SMK Maksudnya itu tidak segitu. terserap. ya, saya dulu mengawal itu juga 11,3. Kemudian Sekarang udah single digit. sudah 3 3 dalam waktu 5 tahun. 3,3. Jadi ini yang Kemendikbud yang hitung ya. Nah, ini menjadi bagian penting untuk bisa terus kita sinergikan bagaimana mereka itu siap untuk masuk ke Dudika. Tapi saya lebih dari itu, kalau saya masuk ke kelas-kelas SMK gitu, bukan siap jadi karyawan, siap jadi juragan. Anak-anak itu luar Hebat, biasa. ya. Anak-anak harus siap jadi juragan. Jadi kalau ditanya di kelas-kelas, kalau misalnya kerja, dia akan memilih kerja mandiri. Jadi kalaupun dia bengkel itu dia lebih memilih bengkel yang pelayanan langsung yang dia bisa lakukan.
Kalau AC juga begitu. Jadi dia lebih senang tidak terasosiasi ke dalam institusi. Nah, persoalannya adalah kerja-kerja begini oleh BPS tidak dianggap bekerja. Maka data antara BPS dengan Kemendikbud itu beda. Itu di situnya. Jadi kalau dia misalnya kerja dia kerja mandiri. Karena saya ini kan suka tanya nanti Freelance lah. Ya sebenarnya bukan freelance juga. Wong dia itu bekerja bahkan dia sendiri. bisa punya staff gitu loh. Iya, sudah begitu. Entrepreneur sebetulnya. Tapi tetapi dia tidak terasosiasi dalam sebuah PT, itu tidak dianggap bekerja. Ya. Banyak yang seperti itu. Banyak, nggih. Nah ini kan kita sudah, kalau saya sih menganggap Ibu ini udah gubernur periode kedua. Ya enggak, maksudnya udah ini kan berkelanjutan. Saya lebih tertarik nanya, Bu, setelah 2 periode ini sudah terbayang nggak nantinya mau ngapain? Karena seorang Khafifah Indra Parawansa ini nggak akan pernah mungkin diem. Saya mau mengalir raja. Karena Jawa Timur udah nggak bisa kan, udah 2 kali periode. Di daerah lain juga udah nggak bisa. Iya kan? Pilihannya kan cuma tinggal 2. Mengalir aja. Karena kan tantangannya. Ya, kalau memang Jawa Timur itu sebagai center of gravity tadi, ya harusnya pentas nasional sih. Iya. Nah, saya mau nanya, seandainya, ini buat nanti Bu, 2029, seandainya takdir menentukan jenengan jadi presiden misalnya, kira-kira apa yang paling utama harus dibenahi di negara ini? Aduh, ini terlalu maju. Ini 2029. Masih lama nggak? Gus Ipang ini ngajak kita melompat. Nanti. Loh, Bu Khafifah ini visioner. Iya. Visioner. Apa sih Bu, kalau negara ini tuh yang paling diperlukan tuh sekarang aja apa? Permasalahan utama. Saya nggak masuk infrastruktur, nggak masuk ekonomi. Saya cuma bilang persatuan. Kita harus bersatu. Ya. Kalau kita bersatu, semua bisa bersinergi, kolaborasi, maka kita lebih bisa menjaga productivity kita sebagai sebuah bangsa. Di persatuan. Dijaga, betul ya. Masyarakat itu penting. Warga. Dan itu yang juga saya selalu sampaikan di Jawa Timur. Insya Allah masyarakat Jawa Timur akan merasa bahwa suasana kita aman, nyaman, penting itu. Tentram itu penting. Ekonomi bisa kita bangun dengan lebih produktif, melompat, berlari, melompat. Kalau suasana aman, maka harus bersatu. Tuh. Kalau calon gubernur, jawabannya teknis, pertanian, kelautan. Kalau negarawan, jawabannya seperti ini. Itu udah clear gitu. Nanti kalau saya ditanya nomor 2 apa, persatuan lagi. Nomor 3 apa, persatuan lagi. Keren. Gus, satu pertanyaan terakhir nih buat Bu Khafifah ya. Dengar-dengar memang mau dijadikan ketua umum PKB, Bu ya? Siapa yang mau menjadikan? Ada yang bilang begitu. Saya Ibu kan masih anggota PKB sekarang masih, kan? Saya belum pernah pindah ke partai lain. Berencana pindah? Enggak. Sampai sekarang saya merasa ikut Babat Talas. Merasa loh ya, tapi rasanya yang kategori as-sabiqun al-awwalun, kelompok pertama itu akan relatif lah mengetahui bagaimana saya berproses. Jadi ya saya melihat bagaimana sesungguhnya dulu PBNU sampai struktur paling bawah itu kerja keras luar biasa. Maka PKB tidak boleh melupakan NU dan PBNU. Kalau Ibu memang nanti ada yang mendorong dan kemudian disepakati bahwa Ibu menjadi ketua PKB, diterima ya? Mengalir sajalah. Mengalir saja. Jadi tadi kan dibilang PKB tidak boleh melupakan NU dan PBNU. PBNU melupakan PKB nggak? Sekarang ini kalau PKB dilahirkan oleh PBNU. Dilahirkan PBNU karena deklaratornya Gus Dur sebagai ketua umum PBNU. Kiai Ilyas Ruqyat sebagai Rais Surya PBNU. Nah, ketika kemudian ada proses katakanlah sirkulasi elit di PBNU. Ketika terjadi sirkulasi elit ya sawan lah. Jadi menurut saya ownernya ya tetap PBNU sebagai sebuah institusi meskipun PBNU-nya sendiri sudah tidak boleh politik praktis. Tapi kan ada political wing. Political wing itu salah satunya adalah
PKB. Ini Kata kuncinya tuh soan. iya, ini PKB nggak dukung Bu Khofifah untuk periode kedua? Belum. Belum. Lah, Saya kan bilang 5 tahun belum lalu aja. juga enggak. Lah siapa tahu kan karena Bu Khofifah memang didorong jadi ketua umum PKB didukung gitu loh. Siapa tahu ada perubahan-perubahan gitu atau nggak mungkin Gus? Ya. Mau jawab tapi Iya, iya. Ini kalau jawabnya offline boleh. Oke Gus. Iya. Khofifah matur nuwun Salam, sangat. matur nuwun. Sudah nih Matur nuwun sangat. Mudah-mudahan sukses ke Ya, depannya semoga sukses dimudahkan urusannya. Sehat, segala sukses urusannya. semuanya. nggih. Sukses untuk Jawa Timur. Amin. Sukses untuk Center of Kumparan. Gravity Gus. Jadi Center of sebaiknya Gravity. Gus Ipang pindah lagi ke Jawa Timur. Iya dong. Bikin KTP Jombang. Kecuali kalau Gus Ipang jadi menteri tetap di Jakarta. Iya, iya. Ampun. Oke, Mbak. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Khofifah. Matur nuwun, matur nuwun nggih. Matur nuwun, matur nuwun.